warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang sejarah Muslim masa klasik dan pertengahan, At-Tabari dan Ibnu Khaldun. Mata kuliah historiografi. Yang pertama, perkenalkan saya Triana Amalia dengan NIM 20 30 20 22 32 akan memaparkan materi yang pertama, yaitu At-Tabari. At-Tabari, nama lengkapnya adalah Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir Al-Tabari. Ia adalah seorang sejarawan besar, ahli tafsir, ahli qiraat, ahli hadis, dan ahli fikih. Ia belajar pada usia sangat muda dengan kecerdasannya yang sangat menonjol. Ia juga hafal Al-Quran berusia 7 tahun. Dilihat dari sejarahnya yang terkenal, dapat disimpulkan beberapa hal yang berkenan dalam hal metode yang digunakan oleh At-Tabari dalam penulisan sejarah. Berikut metode sejarah At-Tabari. Yang pertama, berdasarkan kepada riwayat. Dalam hal ini, setiap informasi yang disajikan di dalam kitab adalah berasal dari yang ia peroleh atau diterima atau didengar dari perawinya langsung dan tidak mendengarkan dari logika dan hias kecuali hanya sedikit. Yang kedua, sangat memperhatikan sanad. Setiap informasi yang disajikan di dalam kitab ini diperoleh penyebutannya setiap berdasarkan perawi dan sanadnya sehingga sampai kepada tangan yang pertama. Yang ketiga, sistem penulisan bersifat kronologi berdasarkan Tuhan. Pada pembagian yang disajikan, peristiwa-peristiwa sejarah ini penulisannya dilakukan berdasarkan Tuhan. Demi Tuhan, sejak awal hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah sampai tahun 302 Hijriah. Yang keempat, informasi umum. Informasi yang membicarakan tentang peristiwa, misalnya peristiwa khalifah-khalifah. Setelah itu membicarakan sifat-sifat, akhlak, dan keistimewaan khalifah. Yang kelima, penyajian teks-teks sastra atau syair. At-Tabari dipandang banyak menyajikan teks-teks sastra dan memperbincangkan dalam peristiwa-peristiwa sejarah. Di antaranya sejarah yang melanjutkan kajian sejarah At-Tabari ini adalah 1. Kitab Al-Muzayyid atau Shilad At-Tabari, karya Abu Muhammad Al-Faghani, seorang murid At-Tabari. Yang kedua, kitab yang dikarang oleh Abu Al-Hasan Muhammad Al-Hamazi. Kitab ini direkam peristiwa sejarah sampai tahun 1094 Masehi. Ibnu Atsir, seorang sejarawan Arab sesudah At-Tabari, banyak sekali mengutip riwayat-riwayat At-Tabari. Sejarawan Arab yang lain sesudahnya juga banyak berhutang budi kepada At-Tabari karena karya sejarahnya tersebut yang sudah di atas. Selanjutnya, pemaparan materi kedua akan disampaikan oleh saudari Khofifah. Baiklah, saya Khofifah Puspitasari dengan NIM 20 30 20 22 33 akan melanjutkan penjelasan materi tentang Ibnu Khaldun. Nama lengkap beliau adalah Waliyuddin Abdul Ar-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Abi Bakar Muhammad Ibnu Al-Hasan Ibnu Khaldun.
Dia lahir di Tunisia di awal bulan Ramadan 732 Hijriah atau setara dengan 27 Mei 1333 Masehi dan wafat di Kairo pada tanggal 25 Ramadan 808 Hijriah atau setara dengan 19 Maret 1406 Masehi. Keluarganya berasal dari Hadramaut dan silsilahnya sampai kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Wa'il Ibnu Hujr dari kabilah Kindah. Salah seorang cucu Wa'il, Khalid bin Utsman, memasuki daerah Andalusia bersama orang-orang Arab penakluk di awal abad ketiga Hijriah atau setara dengan 9 Masehi. Anak cucu Khalid membentuk suatu keluarga yang besar dengan nama Bani Khaldun. Dari Bani inilah nama Ibnu Khaldun berasal. Bani Khaldun ini pertama kali berkembang di kota Kormunah di Andalusia. Di kota ini lah mereka bertempat tinggal sebelum hijrah ke kota Ishbila Seville. Di kota yang terakhir ini bintang Bani Khaldun mulai bersinar. Anggota keluarga Bani Khaldun menduduki beberapa jabatan penting. Ketika di dinasti Al-Muwahhidun mengalami kemunduran di Andalusia, Bani Hafs, penguasa Ishbilia, hijrah ke Tunisia, Afrika, karena daerah kekuasaannya jatuh ke tangan penguasa Kristen. Bani Khaldun juga ikut hijrah ke sana. Abu Bakar diangkat menjadi gubernur di Tunisia, sementara anaknya Muhammad ibnu Abi Bakar, kakek dari Ibnu Khaldun, menjadi menteri kehakiman. Walaupun kekuasaannya Bani Hafs di Tunisia jatuh ke tangan pemimpin Al-Muwahhidun, Amir Abu Yahya Al-Lihyani, kakek dari Ibnu Khaldun, tetap menduduki jabatan penting. Akan tetapi salah seorang putranya, Abu Abdillah Muhammad, ayah Ibnu Khaldun, tidak terjun ke dunia dan cenderung memasuki dunia ilmu pendidikan. Di dalam pendahuluan kitab Muqaddimahnya, Ibnu Khaldun menyebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang sejarawan bila ingin tulisannya tidak ditolak oleh pembaca, karena dianggap tidak benar. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, sarjana yang terjun langsung ke lapangan sejarah, membutuhkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip politik, watak, segala yang ada, perbedaan bangsa-bangsa, tempat-tempat dan periode-periode dalam hubungan dengan sistem kehidupan, nilai-nilai akhlak, kebiasaan, sekte-sekte mazhab, dan ihwal lainnya. Yang kedua, dia harus membandingkan kesamaan-kesamaan atau membedakan keadaan-keadaan kini dan masa lalu. Dia harus mengetahui sebab timbulnya kesamaan dalam beberapa situasi dan sebab timbulnya perbedaan dalam situasi lainnya. Yang ketiga, dia harus mengetahui keadaan dan sejarah orang-orang yang mendukung suatu peristiwa. Sasarannya tidak lain adalah untuk melengkapi tentang sebab terjadinya setiap peristiwa dan untuk mengenal asal-muasal masing-masing. Menurut Ibnu Khaldun, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penulisan sejarah. Sebab-sebab tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, kecenderungan orang untuk menerima begitu saja berita yang sesuai dengan pendapat atau kepercayaannya, tanpa penyelidikan atau penelitian terlebih dahulu. Atau dengan terminologi dalam ilmu jiwa dikatakan bahwa sebab kesalahan dalam hal ini merupakan faktor psikologis murni, karena penilaian-penilaian orang tersebut telah berpengaruh oleh pendapat-pendapat yang telah masuk ke pikirannya sebelumnya, yakni pendapat-pendapat yang berkembang dalam masyarakat yang berupa paham-paham yang mengarahkan pemikiran orang per orang sehingga mempengaruhi penilaian mereka. Yang kedua, kepercayaan berlebihan kepada para penutur, padahal penuturan apapun seharusnya baru diterima apabila telah dilakukan ta'dil tajrih atau personality criticism. Yang ketiga, ketidaksanggupan memahami apa yang sebenarnya dimaksud. Banyak para pencatat sejarah yang jatuh dalam kesalahan karena mereka tidak dapat memahami maksud sebenarnya dari apa yang telah dilihat dan didengarnya, dan juga karena mereka menghubungkan berita itu menurut apa yang dipikirkan dan diprasangkainya, sehingga terjatuh dalam kekeliruan. Yang keempat, kepercayaan yang salah kepada kebenaran. Yang kelima, ketidaksanggupan menempatkan dengan tepat suatu kejadian dalam hubungan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya karena kabur dan rumitnya keadaan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya.
Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Yumi Oktarima. Baiklah, saya Yumi Oktarima dengan NIM 2030202234 akan melanjutkan menjelaskan materi tentang masa klasik dan pertengahan. Pada masa klasik merupakan masa kemajuan bagi agama Islam. Masa keemasan dan kejayaan Islam ini dapat dibagi ke dalam dua fase. Pertama adalah fase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. Kedua, fase disintegrasi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Pada masa inilah daerah Islam meluas dari Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat dan melalui Persia hingga ke India di belahan timur. Daerah-daerah itu tunduk kepada kekuasaan Islam. Sejumlah ulama besar bermunculan di fase ini, seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambal dalam bidang fikih, Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi, Wasil bin Atha, Abu Huzail, Al-Nazam, dan Al-Jubai dalam bidang teologi, Zunnun Al-Misri, Abu Yazid Al-Bustami, dan Al-Halaj dalam bidang tasawuf, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Miskawai dalam bidang filsafat, Ibnu Hayyam, Al-Khawarizmi, Al-Ma'sudi, dan Al-Razi dalam bidang ilmu pengetahuan dan lain-lainnya. Ilmu pengetahuan baik dalam bidang agama, umum, dan kebudayaan juga ikut berkembang. Pada fase disintegrasi, keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Kekuasaan khalifah menurun dan akhirnya Baghdad dapat dirampas dan dihancurkan oleh Hulagukan di tahun 1258 Masehi. Khalifah sebagai lambang kesatuan politik umat Islam hilang. Sedangkan pada masa pertengahan, sejarah peradaban Islam terbagi menjadi dua fase, yaitu fase kemunduran dan fase tiga kerajaan besar. Pertama, fase kemunduran. Pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Di masa ini, desentralisasi dan disintegrasi bertambah meningkat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah dan juga antara Arab dan Persia bertambah nyata kelihatannya. Dunia Islam terbagi dua. Bagian Arab yang berpusat di Mesir terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara. Bagian Persia yang berpusat di Iran terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah. Kebudayaan Persia mendesak kebudayaan Arab. Kedua, fase tiga kerajaan besar pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi. Tiga kerajaan besar tersebut adalah Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Sama seperti fase sebelumnya, perhatian pada ilmu pengetahuan kurang sekali di masa ini. Ujungnya adalah umat Islam semakin mundur dan statis saat tiga kerajaan dapat banyak tekanan. Masa kemunduran, Kerajaan Safawi dihancurkan oleh serangan-serangan bangsa Afgan. Kerajaan Mughal diperkecil oleh pukulan-pukulan Raja India dan Kerajaan Utsmani terpukul di Eropa. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.